penuh otoritas dengan Engkau Tuhan. Ajari kami takut akan Engkau. Biar namamu kami tinggikan. Biarlah Tuhan sajalah di dalam hidup kami. Segala apapun yang kami hadapi, segala masalah apapun yang kami hadapi Tuhan, Engkau berkata atas kami. Biarlah semua ini Bapa di dalam tangan Engkau Tuhan. Kalau pada saat sore hari ini Bapa, kami bawa persekutuan ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, mampukan kami untuk menyembah Engkau, memuji Engkau Bapa. Biarlah apa kami terjadi, mujizat-Mu terjadi. Biarlah setiap apapun yang kami rasakan Tuhan, Engkau hadir di dalam rumah berkat ini Tuhan. Engkau ajari kami tunduk, Engkau ajari kami memandang Engkau terus di dalam hidup kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami percaya Tuhan, melalui persekutuan ini Tuhan, Engkau minta totalitas. Kami bisa memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan nantinya Tuhan. Kami percaya Engkau bawa hati kami. Biarlah apapun yang kami bawa Tuhan di dunia ini Bapak, nanti kami akan persembahkan itu. Kami bertanggungjawabkan di dalam Engkau Tuhan. Ajari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Beri kami kekuatan, beri kami kesembuhan. Kalau pada saat ini saudara-saudara kami yang sakit, beri kekuatan. Pada saat ini banyak masalah-masalah yang terjadi. Biarlah apapun yang terjadi, itu semua perjalanan di dalam hidup kami bersama Engkau Tuhan. Kami percaya Bapak, kami bawa saat ini Bapak ke dalam rumah Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Bapak, Kamu yang berkata kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap haleluya. Ya saudara-saudara, Tuhan Yesus begitu indahnya Tuhan, begitu indahnya Tuhan. Kalau Roh Kudus bicara, terus kita memuji nama Tuhan. Kita sering kali ditegur, sering kali kita jatuh bangun dari masalah, kita jatuh dari permasalahan, kita jatuh dari dosa yang kita buat baik tak sengaja maupun tidak sengaja. Ya, pada saat ini mari kita sembah Dia. Biarlah kita sucikan, kuduskan hati kami. Ya, saudara-saudara kita ingat bahwa penebusan Tuhan yang miliknya Tuhan. Untuk kita, dosa-dosa kita sudah tebus. Kita tinggalkan barang-barang yang fana, barang-barang yang tidak berguna di dunia. Di dunia ini hanya sumber kita perjalanan hidup kita tidak hanya satu kali, tidak hanya satu tahun, tidak berbulan-bulan, tetapi kehidupan kita hanya untuk Tuhan. Kita tidak tahu pada saat kita dipanggil oleh Tuhan. Ya, saudara-saudara, mari kita mujikan.
dengan tepuk tangan, dengan sukacita kita memujikan anak Allah. Ya.
firman Tuhan itu menjadikan teladan di dalam hidup kita untuk melangkah, baik itu untuk melayani Tuhan maupun melayani sesama kita. Dan firman Tuhan itu menggandeng kita masuk di dalam Tuhan. Ya, saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan mengatakan kasih. Tuhan
memejamkan mata kita arahkan hati kita untuk menerima firman yang dari Tuhan. Terima kasih, Bu. Bapak, kami bersyukur Tuhan, karena Kau Allah yang baik, Kau Allah yang mengasihi kami, Kau Allah yang menyertai kami. Kami bisa berkumpul hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Kau yang berikan kami kekuatan kesehatan, Kau yang berikan kami berkat-berkat, Kau yang melihara kami. Terima kasih Bapak. Tidak ada yang bisa kami berikan untuk membalas Engkau Tuhan, selain kami ingin mendengar firman-Mu dan kami mau melakukan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Didik kami Tuhan, buka hati kami, ajari kami agar kami bisa mengerti dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Tetapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, biar semua yang keluar adalah daripada-Mu. Terima kasih Bapak. Di nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, salut. Sehat semua ya, puji Tuhan ya. Oke, hari ini kita akan belajar dari dua tokoh. Ini ada yang pernah dengar Kain nggak? Orang yang bernama Kain? Nggak pernah. Kalau Daud pernah dengar ya semua. Semua yang siapa yang tahu Daud? Daud, ya. Ada yang Daud itu raja Israel, namanya Raja Daud. Kalau Kain, siapa Kain? Nah, anaknya Adam. Itu kenal Adam bahwa ya, itu manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Dia punya anak dua. Yang pertama anaknya tiga sih, Kain, Abel, dan Set. Tapi anaknya yang pertama itu namanya Kain, yang kedua namanya Abel. Nah, saya itu pernah baca sebuah cerita. Jadi ada anak SD dikasih, kan sekolahnya sekolah agama Kristen, dikasih pertanyaannya. Ketika Abel di padang, kemudian Abel titik-titik Kain. Pertanyaannya gitu. Jawabannya benar apa? Jawabannya benar, Abel dibunuh Kain. Jadi Kain itu kakaknya Abel. Ketika Kain marah, Abel adiknya dibunuh sendiri. Tapi itu jawabannya anak SD. Ketika Abel di padang, Abel titik Kain. Dia jawabannya memotong Kain. Dikira Kain panggilan. Saya ketawa waktu lihat itu. Jadi Kain itu membunuh Abel. Jahat ya? Kalau orang jahat dihukum Tuhan ya? Ayo, coba kita baca, benar nggak Kain dihukum Tuhan? Kita baca di Kejadian 4 ayat 10 sampai 13. Kalau nggak kelihatan dimatiin aja biar bisa baca. Ya, biar malam ini malam khusus. Kejadian 4 ayat 10 sampai dengan 13. Ya, kita baca ya. Firman-Nya, ini Tuhan yang ngomong. Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu Abel, darahnya Abel, berteriak kepadaku dari tanah. Kemudian dikatakan Tuhan menghukum Kain. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengarahkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Kemudian apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kemudian Kain jawab, kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Jadi karena Kain membunuh Abel, kemudian dihukum Tuhan, terkutuklah engkau. Kalau engkau kerja, tanah nggak
akan menghasilkan jeripayahmu, bahkan kau akan menjadi pelarian. Ya, kemudian kain ngomong, hukumanku itu lebih besar. Aku cuma membunuh adikku, hukuman kok panjang. Sebenarnya kalau kita baca, akhirnya kain itu nggak dihitung Tuhan. Keturunannya itu nggak ada, nggak dihitung. Kemudian nanti ada punya anak lagi namanya Set. Dari keturunannya inilah kemudian akan lahir keturunan Yakub, Abraham, macam-macam lah. Keturunan kain nggak dihitung. Hukumannya sangat besar. Ya, saya ingin hari ini kita belajar hati-hati dalam berpikir. Jangan sembrono, jangan sembarangan berbuat dosa. Ada lagi satu tokoh yang saya ingin kita belajar selain dari kain tadi, dari Raja Daud. Raja Daud itu raja yang hebat ya. Semua kenal Raja Daud ya. Baik nggak? Dikatakan Daud itu orang yang mengerti hati Tuhan. Dia diberkati luar biasa. Tapi suatu hari Daud itu dulu ya, zaman dulu dengan kerajaan itu, ini ada teman saya yang tanya, loh Daud kok bisa ngintip Batseba mandi itu gimana ceritanya? Apa Daud ngincer dari lubang pintu atau enggak? Zaman dulu itu kerajaan raja Israel itu tempatnya di paling atas, kerajaannya paling tinggi. Kemudian dia punya soto rumah itu artinya apa? Dan ada daknya, ada daknya. Kemudian Pak rumahnya kepala pasukannya, rumahnya menterinya, rumah itu di sekelilingnya mereka, di sekelilingnya raja, melindungi raja, melindungi istana raja. Ya, nah kemudian waktu Daud sedang jalan-jalan di atas dak. Nah, zaman dulu tempat mandi itu bukan bak yang sekarang tertutup itu enggak. Jadi modelnya kayak kolam renang gitu, kolam. Kemudian ditaburi bunga-bunga gitu. Jadi kalau istrinya pejabat itu mandi, yang ada kelihatan dari atas. Nah, Daud waktu itu sudah jalan-jalan di atas dak. Kemudian dia lihat istrinya kepala pasukannya namanya Uria. Nah, istrinya ini cewek cantik namanya Batseba, mandi. Nah, Daud kemudian suka sama Batseba, kemudian dia berzina sama Batseba. Setelah Batseba berzina, dia takut ketahuan sama suaminya karena Batseba kemudian hamil. Suaminya singkat cerita dibunuh sekalian sama Daud. Jahat ya? Nah, kemudian Daud gimana? Dihukum Tuhan ya? Dihukum. Coba kita baca di 2 Samuel 12. Saya bacakan ya. Ini kemudian Daud ditegur sama Nabi Nathan. Ceritanya bagus. Saya bacakan dari 2 Samuel 12 ayat 1. Ayat 1 sampai 12. Saya baca di sini aja daripada selesai. Dengar. Dulu saya pernah diajak teman saya ngecek apa plafon. Dengar gitu terus tekan gitu. Sakit. 2 Samuel 12 ayat 1 sampai nanti saya bilang berhenti. Yang nggak bawa kitab boleh nyimak, yang bawa kitab ya dibaca di Alkitabnya. Nah, judulnya Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Dikatakan seperti ini: Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya ini mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya
dari suapnya, minum dari pialanya, dan tidur di bangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat harta, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara, bagi tamu itu yang datang kepadanya itu. Jadi si kaya ini mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Coba si kaya yang punya banyak kambing domba, punya lembu sapi, kemudian si miskin yang punya hanya satu. Waktu si kaya ini datang tamu, saya ditangkap dibelah kambing dombanya si miskin. Kemudian di ayat kelima katakan begitu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Daud marah sama si kaya itu, jahat juga. Malah dia kambing dombanya yang banyak gak diambil, malah ambil kambing domba satu-satunya punya si miskin. Dan Daud berkata, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Jadi kalau dia membunuh anak domba itu satu, harus bayar 4, lebih besar. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Daud tak itu, kok aku? Kemudian ngomong nih Nathan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurangi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang yang itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Ammon. Kemudian lihat hukuman Tuhan itu Daud. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang yang itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Hukuman Daud jauh lebih besar dari dosa yang dilakukan. Kalau dia mengambil satu istri Uria, akhirnya istri-istri Daud dizinai sama orang, yaitu dizinai sama siapa? Sama Absalom. Nah kemudian ceritanya, singkat cerita ya, Daud ini diberontak oleh anaknya sendiri Absalom. Istri-istrinya dibuat tenda di atas istana, dihampiri sama Absalom, akhirnya dizinai sama Absalom di atas gedung, biar semua orang tahu. Kamu melakukan sembunyi, tak lakukan seperti itu. Dan kalau kita tahu hukumannya itu, pedang tidak akan lepas dari keturunanmu. Kalau kita baca sampai sekarang, keturunan Daud itu berperang sampai sekarang. Israel itu apa Palestina? Sampai sekarang hukumannya. Ngerti ya? Hukumannya ngerti ya? Hukuman Kain ngerti ya? Sangat berat. Hukuman Daud sangat berat. Saya hari ini belajar supaya saya itu ya, kalau ingin berbuat dosa, saya jengkel sama orang, saya marah, rasanya pengen tak apain gitu, saya langsung mulus berdosa. Untuk berbuat dosa,
lagi berbuat dosa, takut banget saya berbuat dosa. Karena apa? Hukumannya nggak main-main. Ya, jadi hidup takut akan Tuhan itu harus dilakukan karena Tuhan itu Tuhan yang adil. Kalau kamu nabur, kamu akan nuai. Kita senang nggak? Kamu menabur 1000 akan menuai 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Senang nggak? Kalau dosa menuai 30 kali lipat, nanti kalau 1/4-nya harus 4 kali lipat. Mau nggak? Kalau kita nggak mau kan nggak adil berarti. Belum enak itu, tak enak. Hati-hati. Ya, kait juga dihukum berat. Nah, saya akan cerita seringkali ya, saya ini bukan termasuk. Kita itu sembrono dalam bertindak. Orang berpikir dosa dianggap biasa. Sebanyak orang yang bertanya, loh, Mas Lukas itu kok bisa seperti itu karena apa? Saya kemarin cerita sama teman saya. Suatu hari nanti, kalau ada orang yang ngomong tentang saya, oh, kotormu, gembalamu itu biar dalam ya, bahasa Indianya, biar bajingan bu. Itu dengan terus orang mungkin gembalamu orang api salah. Saya itu dulu orang yang bejatnya bejat. Jadi saya ngomong sama teman saya, suatu hari nanti kalau kamu dengar orang tidak saya ngomong sesuatu tentang saya, itu mungkin benar. Karena saya memang dulu sangat jelek. Saya bertobat ya, bertobat. Dalam itu juga bertobat dengan salah. Ketika itu ditegur Nabi Nathan, dia juga bertobat. Tetapi hukumannya jalan. Ini gampang. Saya utang ke bank titir. Anggapnya dosa itu utang. Terus saya bertobat. Aku udah utang meneh. Aku Tuhan. Utangnya jalan gak? Tetap ditagih gak? Tetap ditagih. Karena apa? Karena supaya kita tahu gak main-main dengan utang. Saya kemarin anak saya itu melakukan sesuatu. Dia ngomong sama saya, ya kita minta maaf gini. Oh, terus saya ngomong, gak apa-apa, biarin aja. Terus kakak saya ngomong gini, ya kasihan toh. Tidak, biar dia belajar bahwa semua tindakan itu ada resikonya. Dia harus belajar bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Ini cerita seperti ini. Jadi waktu itu anak saya butuh uang, tapi nggak berani minta saya karena dia kan tahu tiap minggu sudah saya kasih uang. Terus laptopnya digantikan, dipegang dia, saya nggak pernah masuk ke dia. Laptopnya digantikan. Terus sekarang dia bingung karena kuliahnya harus pakai laptop. Saya nggak mau ngambilin, nggak. Kenapa? Kamu harus menanggung apa yang kamu lakukan. Kalau ini saya ambil, besok digantikan lagi. Paham nggak? Saudara hutang 5 juta, saya ini tak bayari, besok kepepet utang menawai dibayari Mas Lukas, betul nggak? Enak. Jadi Tuhan itu hukumannya tetap jalan. Hati-hati. Saya bertobat, hukuman ini tetap jalan. Hati-hati, jangan sembrono. Kita nggak bisa main-main dengan Tuhan. Kita pernah dengar cerita tentang anak bungsu yang pergi berfoya-foya, minta warisan bapaknya, meninggalkan bapaknya, terus dia bertobat, diampuni bapaknya. Namun Pak, saya itu nggak dihukum siapa bilang. Anak bungsu itu harus kelaparan, mau makan ampas babi tidak bisa. Hukumannya tetap jalan. Dia harus menderita dulu sampai mungkin kalau orang nggak bisa makan itu sampai dedek ya, betul
ya. Itu dia sudah makan bodoh-bodoh atau apa, sampai dia mau makan ampas babi, bayangkan. Itu kan saking rekosone, saking menderitanya. Dia merasakan resiko dari apa yang dia lakukan, koya-koya, minta balik orang tuanya, meninggalkan orang tuanya. Pak, aku bisa diampuni, tapi diampuninya dalam keadaan seperti itu. Saya diampuni, Daud diampuni, anak bungsu itu diampuni, perempuan yang ketahuan berzina itu diampuni, tapi harus dihadapkan dulu ke masa mau dilempari batu. Mungkin dia dicibir sama orang-orang, dia dalam penderitaan dulu, ditangkap dulu. Simpson, dan kebiasaan dia ini Simpson itu diampuni, tapi matanya harus buta, hukumannya jadi. Hati-hati dalam bertindak, hati-hati, jangan sembrono, jangan umbar daging kita, jangan sebenarnya apa-apa, Mas Lukas itu nanti aku ngomong kan gak apa-apa, diampuni. Saya gak apa-apa, tapi Tuhan itu lihat dari atas. Saya mungkin berbuat dosa ke siapa, orangnya juga gak tahu, tapi Tuhan tahu. Daud berbuat dosa, gak ada yang tahu, disembunyikan. Dia membunuh Uria, apa Uria didatangi dibunuh? Tidak, pakai trik. Uria disuruh perang, kemudian ketika perang melawan orang banyak, pasukannya suruh mundur semua. Otomatis mati dong dia. Gak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Kemudian Tuhan menghukum Daud lewat Nabi Muhammad. Ya, saya beritahu, ketika kita dipakai Tuhan, entah itu kita kaya, terus punya jabatan kayak Daud, atau punya kuasa kayak Kain. Kain itu kan kakaknya Habel, jadi dia secara kekuatan itu lebih kuat Kain daripada Habel. Itu semua bukan sesuatu yang sembarangan bisa kita lakukan. Saya jadi polisi, terus saya maling, tak gebuki, tak jotosi, apa itu benar? Dosa. Makanya banyak polisi yang masa tuanya menderita karena dia tidak sembrono. Dan tidak semua ya, ini oknum polisi yang hidupnya jalan. Daud juga dia punya kekuasaan, dia jadi raja. Itu bukan sesuatu yang bisa kita lakukan semena-mena. Kita tidak boleh bertindak sembrono dalam kehidupan ini. Kepandaian kita, kekayaan kita, itu hanyalah sebuah kepercayaan, titipan dari Tuhan yang suatu hari nanti harus kita bertanggungjawabkan. Jadi jangan sembrono dalam kehidupan, jangan sembrono. Saya jadi bapak, saya tidak mau sembrono dengan saya. Tidak mau. Saya didik anak saya dengan kasih, dengan hati-hati, dengan pelan-pelan. Tidak bisa saya tak gebuki, tak pukuli, itu tidak mau. Terus saya pernah ngomong sama ibu saya, itu ada ayat yang tulisnya ini, jangan kau tutupi orang tuli, di depan orang buta jangan kau taruh batu sandungan. Artinya apa? Pengongnya orang ngerti, tidak suruh ngomongnya donak-donak wae. Pengocah wong cilik ditindes wae. Peh dia buta kayak waktu kecil ke apa? Kesandung. Kebunuh. Peh dia nggak bisa melawan. Peh Mas Lukas tidak suruh ngerti, dihapusi wae. Itu misal. Gak boleh, itu dosa. Ingat, semua dosa itu harus kita bertanggungjawabkan. Ya. Dan yang kita perlu tahu bahwa hukuman terus ganjaran itu tidak sama, tidak bisa sama.
Jadi kalau saya nabur 10.000, Tuhan kasih 10.000, mungkin, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau saya berlaku hukum yang sama, sekarang saya miskin. Karena apa? Saya naburnya sedikit, uang saya sedikit. Saya diberkati Tuhan berapa tuh? Saya taburkan berapa tuh? Tapi apa yang kita lakukan untuk Tuhan di hadapan Tuhan itu tuaiannya juga berkali-kali lipat. Begitu juga dosa. Hadir. Yang kita belajar dari Daud dan juga dari Kain. Lalu saya mau cerita. Lalu kemudian gimana kalau saya Pak sudah terlanjur berbuat dosa? Apa tidak ada pengampunan untuk saya? Saya tidak berbuat dosa. Saya mau nampung. Diampuni enggak? Ya, coba kita baca di Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18. Dan berkata, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, hanya kotor banget, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu. Kasih Tuhan itu benar-benar luar biasa. Benar-benar luar biasa. Satu banyak ayat di Alkitab. Seorang raja yang berdosa, kemudian dia mohon ampun, dia diampuni. Tadinya mau mati, gak jadi dibunuh. Daud juga sama. Sebenarnya Daud itu harusnya mati. Kan dia nanti ngomong, orang itu harus mati, kemudian dombanya diambil 4 kali lipat. Tapi kalau kita baca selanjutnya nanti, Tuhan tidak jadi membunuh pola atau berkorban, tapi anakmu harus mati. Artinya anaknya mati. Tapi diampuni. Dosa orang berzina itu yang ketahuan berzina diampuni enggak? Dosa anak yang poya-poya yang tinggalkan orang tua diampuni enggak? Diampuni. Saya yakin saya diampuni. Kita semua yakin kita semua diampuni. Yang diampuni. Yang penting bertobat. Jangan berbuat dosa. Nah, saya ada lagi pertanyaan. Lalu Pak Lukas, kalau yang berdosa orang tua saya, bagaimana dengan saya? Apakah saya menanggung dosa orang tua saya? Kan ada namanya untuk keturunan. Makanya ini keturunan Daud ini banyak yang berperang sampai sekarang. Apa semua itu menanggung dosanya Daud? Apa keturunan Kain menanggung dosanya Kain? Kalau bapakku yang berdosa, kakek nenekku yang berdosa, apa aku juga menanggung dosanya? Ya, kakak saya itu gitu. Ini cerita kejadian ya. Kalau orang tinggal di Mandaran itu. Ada berdasarkan itu. Terus bagaimana kalau pelajaran ini salah? Kita harus buat pelajaran baru. Artinya, ya kalau dosa orang tua itu akan berimbas kepada anaknya. Nah, kita berkata seperti itu nggak bisa dipungkiri. Tapi apa anaknya terus dibimbing untuk dosa? Oh tidak. Dasarnya mana? Kita baca di Yesaya 18 ayat 20. Jadi jangan takut. Pak, aku berarti nanggung dosa ning wong piye iki, Pak? Aku beda tau uripku baik jadi benar piye? Kenapa firman Tuhan berkata itu? Iya, kita bacakan Yesaya 18 ayat 20 sampai 22. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kepastikan orang fasik
akan tertanggung atasnya. Tetapi jika orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Jadi kalau kita bertobat, dosanya Bapak kita ya, bukan Bapak kita. Itu ibaratnya kasih Tuhan itu seperti itu. Dia memutuskan untuk keturunan. Ya makanya Tuhan itu mati di kayu salib untuk memutuskan mematahkan semua untuk kemiskinan, untuk sakit penyakit, untuk keturunan. Jadi ada orang yang bapak ibunya sakit jantung. Terus kan dokter kan sekali ngomong, ada riwayat sakit jantung orang tuanya enggak? Oh ada. Jadi anaknya akhirnya ikut jantungnya lemah. Ini namanya untuk keturunan. Tapi ketika kita ikut Tuhan, untuk itu tidak berlaku. Ada orang yang bapak ibunya pakai kacamata, jadi dia juga harus minus. Akhirnya dia pakai kacamata. Ya kalau sekarang anak pakai kacamata ada karena sering lihat HP terus ya. Jadi saya punya teman tunanetra karena main game. Twitter, anak orang kaya karena suka main game terus jadi tunanetra, salah matanya rusak. Saya itu kemarin waktu di jalan disuruh membacakan sesuatu Pak Makabe gitu ya. Terus mata saya itu gak kelihatan berusaha kok pusing, kok pedes gitu. Mungkin ini bukan untuk keturunan, bukan. Karena saya lihat HP terus. Karena kegiatan saya itu banyak online-nya daripada di sininya. Tapi kalau nanti online-nya juga akan berkurang. Beda, tapi untuk keturunan itu ada. Tapi ketika kita mengikut Tuhan, itu diputuskan. Seperti yang kita katakan tadi, kalau anaknya yang berdosa, bapaknya berdosa, anak tidak menanggung, tapi bertobat dari hidup benar. Saya ini dipulihkan Tuhan. Dulu saya waktu nakal, seperti yang saya katakan, saya itu hanya bisa beli smash Injil. Itu pun sering telat ya. Sekarang saya diberikan berkat Tuhan, bisa jadi berkat. Walaupun itu memang saya harus kena dampak dari dosa-dosa saya. Tapi saya merasa ini bukan dampak sih. Sekarang saya merasa Tuhan memberi sama saya. Lebih baik tanganmu putus satu tapi kamu masuk neraka daripada seutuh tubuhmu tapi masuk surga, daripada seutuh tubuhmu itu tapi kamu masuk neraka. Seandainya saya sering berpikir ini, seandainya saya gak kecelakaan, saya gak kenal Tuhan, saya gak tahu mati itu apa, luka itu apa, gak tahu saya. Seandainya ketika saya bertobat, kemudian Tuhan oke lah, kamu langsung sembuh. Sekarang saya gak di sini. Mungkin saya sedang pancing sama Mas Romo. Dan ini kenapa saya gak pancing? Karena tangan saya berpegang ponsel itu sulit, berpasang kail itu sulit. Coba kalau tangan saya jadi desa sudah melakukan, ini saya gak melayani Tuhan. Saya sedang pancing. Seandainya saya bisa jalan, bisa naik mobil, nanti saya normal, mungkin saya di sini. Saya sedang main sama teman saya pada karya, di mana entah tidak tahu. Jadi saya merasa ini bukan lagi dampak, tapi ini cara Tuhan membuat saya tetap berjalan dengan Tuhan. Jadi jangan sesali apa yang terjadi dalam hidup kita sekarang. Mungkin ini cara Tuhan menantang kita. Kok aku kayak gini, guru-guru mau tuaku, oh kok aku kayak gini, saya bisa kecelakaan gini, oh kayak gini gara-gara siapa? Saya ini boceng, saya di belakang, saya nggak boceng gitu.
Gara-gara siapa? Terus kecelakaan gara-gara yang bonceng. Betul nggak? Itu kan pikiran yang benar. Kalau kita selalu berpikir guru-guru ibuku, guru-guru bapakku, guru-guru kowe, guru-guru aku disayang, guru-guru anak sekolahnya, itu mentalitas korban yang salah. Tuhan menyarankan ada hidup kita. Jangan suka kalah ke orang lain. Ada keterangan Tuhan dengan hidup kita. Kalau orang tua kita berdosa, jangan sampai berdosa orang tuaku. Kita harus buat pelajaran baru. Kita harus bertobat. Itu cara Tuhan menangkap kita. Kalau saudara kaya raya, orang tuanya baik semua, ini saudara nggak di sini sekarang. Kalau anak-anak saudara baik, mengasihi orang tua kaya, ini saudara sedang jalan-jalan di mall sekarang. Jangan suka menyalahkan orang lain. Jangan punya mental korban. Ya kalau seringkali itu karena kesalahan kita sendiri. Tapi seandainya kita nggak salah apa-apa, mungkin itu cara Tuhan menangkap kita. Yang penting sekarang bagi kita harus hidup benar. Jangan sembrono, katakan jangan sembrono. Jangan berbuat dosa. Hati-hati ya, hati-hati. Hidup Tuhan, ya. Tuhan itu Tuhan yang adil dan berkuasa atas segalanya. Kalau kita main-main, terus kita rekoso diri, ojo nyala gitu kan. Salahku diri. Tapi setelah kita tahu kita salah, kita harus bertobat dan kembali ke Tuhan. Karena hidup di dunia ini hanya sesaat, hanya sementara. Mau tidak mau kita harus pulang. Masalahnya kita pulang kemana? Ya, saya berharap kita semua pulang ke surga. Tapi Tuhan berkata gini, bukan orang yang berkata Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi kalau Tuhan, aku ini Kristen, aku ini pendeta, aku ini benih gereja, tetapi tidak melakukan kehendak Bapakku, tidak melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, pembuat kejahatan. Seperti yang saya katakan kemarin, orang percaya itu berarti, ada yang masih ingat? Orang percaya berarti harus melakukan. Percaya berarti harus melakukan, katakan. Percaya harus melakukan. Ya, yang akan ditutup kemarin dong. Kalau saya tanya Pak Parno, Pak mau pasar Kebonrejo mana? Oh ini Mas Lukas naik ke atas, terus ada toko bangunan belok kiri, itu pasar Kebonrejo di sana. Kalau Pak Parno ini gitu, saya bilang saya percaya itu, aku percaya Pak Parno, tapi saya turun ke bawah percaya. Itu tidak percaya, namanya tidak melakukan kehendak Bapak. Kalau kita ngomong saya kurang percaya, saya kurang Kristen, tapi tidak melakukan perintah Tuhan, itu namanya kubah. Harus melakukan, harus mengasihi, harus jadi berkat, harus mengampuni. Jangan juga memanfaatkan orang lain. Kita harus mengasihi Tuhan, harus mengasihi sesama. Saya tutup sedikit aja, sedikit. Ya, udah jelas. Perintah Tuhan hukum kasih itu apa? Ada yang tahu perintah hukum Tuhan hukum kasih itu apa? Ada yang tahu nggak? Kasih nih. Pak Bram yang bisa, yang tahu katakan. Ayo kita cari ayatnya. Tahu Pak? Ini Pak, kasih nih. Pak Bram itu ngambil Pak Bram. Yang tahu hukum Tuhan itu apa? Perintah Tuhan itu apa? Jadi yang tadi saya katakan orang percaya melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu apa? Apa? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Apa?
mengasihi Tuhan Allahmu dan mengasihi siapa yang mengasihi dirinya sendiri. Ayo, sepenting aku mangan, sepenting aku untuk berkah, sepenting aku kalau dikai mangan, wong liya mangan karepmu. Betul tak? Gereja mengang karepmu. Tidak ada mengasihi Tuhan, tidak ada mengasihi sama, tetapi mengasihi dirinya sendiri. Ada enggak? Itu perintah Tuhan enggak? Kalau kita melakukan itu, berarti kita orang percaya enggak? Berarti kita melakukan kehendak Bapa kan? Sekarang mindsetnya dirubah. Aku ingin jadi berkat, aku ingin mengasihi Tuhan, aku ingin mengasihi sesamaku. Aku terus agar aku rapi betul kesu, agar aku rapi kesu, agar aku rapi wangi apa kesu. Aku tak terus hidup pikiran. Bagaimana aku mau mengasihi Tuhan dan aku mau mengasihi sesamaku. Itu yang jadi pikiran kita. Ikan urip ning dunya sak dermo mampir ngombe. Nanti kan dhewe iki wis tuwa. Gelem dhewe bakal mati. Artinya nak bertobat saiki, rak mau bener-bener saiki, ojo telan ketene neraka. Emang aku rak pingin coba perlu sampai ya. Pak Parno kepanasan pulau neraka rak pingin aku. Saya ingin semua yang di sini itu di surga. Kita percaya Tuhan, ditebus dosa kita, yang sekotor apapun diampuni, ditebus, diputihkan. Sekarang bagian kita menjaga hidup kita tetap benar, bertobat. Ya gitu ya. Ya, saya nggak ingin suatu hari nanti kalau kita sudah selesai semua dunia ini sudah selesai, kita di dalam penghakiman Tuhan, ya, kita harus di surga. Saudara ketemu saya dulan ke rumah saya. Sampai saya nggak bisa dulan ke rumah Ibu Yes, baru-baru ditunggu. Saya kita semua ada di bumi baru, langit baru, di surga. Ya, kalau main kita akan dulan. Kita keluar, ya. Tisun, main tak parah pernah jadi tisun yang surga. Kan saya ingin gitu, betul nggak? Awas hati-hati, pelan-pelan aja ya. Kapan dibantu aja, dibantu yang bisa bantu mengasihi sesamamu manu. Wong liya mlaku tak iso, penting aku iso mlaku gitu. Ingat mulai sekarang harus belajar kasih. Tidak ada perintah Tuhan, kasihlah dirimu sendiri, sayangilah dirimu sendiri, jangan pedulikan orang lain, tidak ada. Jadi kita harus mengasihi sesama, dan yang pertama kita harus mengasihi Tuhan. Ya, saya cerita ini. Saya itu seringkali diomongin sama orang, Mas Lukas, rumah berkat, kalau ini, kok tidak sabar, kok tidak gelap, ini aku suka. Ada yang ngomong sama saya ini, saya ngomong gini. Suatu hari nanti dalam penghakiman Tuhan itu ngomong, oh dosa, orang yang bertobat, tapi neraka. Terus orangnya protes, sedikit Tuhan stop. Ya bisa orang dosa kan tak ngeyel. Tuhan dibatas. Aku akan bertobat, orang akan gereja si nomor aku. Aku sendiri terus dikomutus mau gereja, ditebak mau gereja. Tuhan ngomongnya, orang Lukas ngomongnya terus. OED tidak tahu belum bertobat sampai nanti. Kenapa kok saya mau melayani tetap orang dosa orang pandek-pandek supaya dia sok benda sok bantah itu. Ini bantah Tuhan, saya terbuka terus untuk bertobat. Kamu nggak bertobat, kamu memanfaatkan saya, kamu tetap dosa terus di sini, hidup tetap nggak benar terus. Orang popo.
memang panggilan saya. Jadi jangan bingung kalau mas kok berfungsi wong kuwi terus kok koyo orang kari-kari ora apa. Tetap tak kasih kesempatan untuk bertobat. Jangan saya dibohongi terus. Bikin wis koyo ngene, saiki dibangun meneh ora apa. Mungkin begitu sopan kan, jadi saya ingin Tuhan ngomong, dia bisa berulang kan. Orang kok suatu hari diperhatikan Tuhan, bentuk Tuhan tak sedih berangkat sama orang itu. Aku tak ada kesempatan terbaik, ikat terus sampai mati ketika itu. Ini tidak cuma kita saya, ini memang gereja yang lain atau orang lain. Jadi kalau gereja itu tidak terima saudara saya terima saudara. Karena itu panggilan saya. Saya gak rugi. Berbuat baik itu gak rugi. Kalau orang berbagi, aku gak tahu pulaan. Itu yang apa ya? Tak tahu pulaan. Pulaan apa? Saya berbuat baik pulaan apa? Saya gak kerja, ada berkat, tinggal tak salurkan aja. Mas aku kemarin ngangkat saya, ngangkat siapa? Pulaan tak pas? Otak pulaan, kalau boleh tidak pulaan. Tapi ada dimanfaatkan kok, panggil-panggil orang ini, kau dibuki, orang ini rugi ya? Orang rugi, orang pulaan. Saya orang pulaan, orang rugi. Tetaplah berbuat baik, sekalipun perbuatan baikmu dibalas dengan jangan sampai kata orang berbuat jahat, kemudian kita berhenti berbuat baik. Jangan. Yang ini oke. Terima kasih. Mari kita tutup dengan pujian. Aku yakin saat kau berfirman. Ya, saya senang karena ini membuat saya ingatkan bahwa bagi Tuhan itu tak ada yang mustahil. Silakan kita dengar paduan suara lagu naik semua.
hidup benar, untuk tidak sembrono Tuhan. Biar kami hidup berkenan di hadapan-Mu, biarlah kasih tetap ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih atas berkat firman-Mu hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dalam ucap syukur. Haleluya, amin. Amin juga. Pengumuman Bapak-Bapak. Ada yang mau tahu? Halo, diberkati. Kita itu bertobat apa? Ya, bertobat itu kami kata tiga. Nanti kalau saudara berbuat dan maaf, nanti bisa tahu. Saya sampaikan bertobat yang benar apa? Benci dosa, meninggalkan dosa. Kasih poin 2 aja. Tapi banyak lagi ayat-ayatnya juga ada, tapi tidak di sini, nanti di press jemaat, ya, meninggalkan hidup yang lama, kita hidup baru, lahir baru, sama baru. Demi dengan pertobatan yang benar. Nanti tak buatin lebih mana. Ini ada pengumuman biasa, ya. Jam ibadah Sabtu jam 5. Jemaat jam 6 persekutuan. Nah, kalau saudara-saudara ingin dewasa rohani, ingin tahu firman Tuhan, ayat-ayatnya, nanti datang di Kores. Selasa doa dan sembahan jam 6 juga. Amin. Jangan lupa nanti tanggal 6 Januari kita merayakan hari Natal. Nanti saudara memanggil orang-orang berapa, nanti undangan minta saya, Pak Lukas. Oh, saya mau undang 10 orang, Pak Parno. Kita mengundang 250 orang. Itu yang tak berarti ya. Kalau ada saudara yang berkasih, ya, itu ada kotak persembahan, ya, biar kita untuk kita dari kita untuk kita. Haleluya, amin. Ini ada yang ulang tahun hari ini, bulan ini. Ini bulan November. Ya, ada ulang tahun bulan November. Gak kalian setelah ulang tahun tisu no? November dan ulang tahun. Oh, Bu Mata. Ada lagi gak? Ada lagi. Silakan maju tuh. Kita doakan bareng-bareng. Ayo, sama ulang tahun dulu. Cepat ibu saya. Tisu gak ulang tahun. Ulang tahun lagi. Ya, kita hadiahnya gimana? Bu tahu? Hadiah ulang tahun. Jangan Bu Mata sini. Nanti didoakan. Ayo. Kita doakan. Mari kita berdoa untuk Bapa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Saat ini Bu Marta ulang tahun Tuhan, biarlah Engkau berikan ya Tuhan hati yang melayani, hati yang mengerti, hati yang peduli, hati yang mengasihi. Tolong Tuhan Yesus, Bu Marta dalam pelayanan ini limpah berkat dari awal sampai akhir, tetap kuat ini karena Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bu Marta sehat, Bu Marta kuat,
melayani lebih sungguh. Haleluya. Amin. Syukurannya makan bersama ya. Dua sama bicara Bu. Monggo Bu. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini dapat menyaksikan bahwa apa yang kita makan kalau kita kembali mandiri kita untuk melakukan untuk bangsa kami yang harus lakukan pertolongan kita di dalam bangsa kami Tuhan untuk wanita ada kita di desa kami mohon pertolongan siapapun yang berpikir biarlah kata kami jawab ini negara kami menjadi makhluk Allah segala kelimpahan Tuhan untuk bangsa kami Tuhan kami juga berdoa di Allah yang juga di seluruh kami rumah Tuhan mohon ini berkati semuanya yang terbaik bagi Allah dan yang lebih untuk melayani kami juga syukur kami juga berdoa untuk Jawa Tengah Tuhan kami dalam kami berkati semuanya yang terbaik bagi segala Tuhan kami mengucap syukur segala perbuatan kami juga berdoa untuk daerah sampai Tuhan kami mohon Bapa berkati perlindungan-Mu untuk Allah baik Tuhan yang sudah Tuhan pakai biarlah di dalam melayani Engkau Tuhan pakai kebenaran Tuhan beri kesehatan Tuhan beri semuanya apapun yang Tuhan berikan semuanya dapat kami makan Bapa kami juga berdoa untuk rumah berkat ini Tuhan kami mohon Tuhan juga membuka kami percaya Tuhan tidak akan menutupnya dan kami mohon yang Bapak sudah pilih Bapak Lukas untuk mengembalakan di sini berkati Tuhan Bapak Lukas hikmat-Mu semakin berkembang positifmu semakin ada di dalam hati selalu merendahkan diri dan selalu berbuat apa yang sesuai dengan kehendak-Mu sehingga orang ini akan semakin mengerti bahwa Tuhan sudah pilih Bapak Lukas dijadikan baru Tuhan berilah kita ini semakin mencintai Engkau dan manapun di dalam kita kami juga berdoa Tuhan untuk semuanya yang sudah Tuhan pilih dalam melayani Engkau untuk WA Sinar bahkan yang sudah Tuhan pakai untuk melayani Engkau dalam musik Tuhan berkati semuanya yang terbaik di dalam sungguh-sungguh sehingga apapun yang dilakukan menjadi berkat Tuhan Bapak kami mengucap syukur kami yang sudah untuk rumah berkat Tuhan kami percaya Bapak bahwa akan memberi perintah memberi berkat yang luar biasa kami juga berdoa Tuhan untuk rencana Tuhan bulan Januari ada rencana untuk Natal kami mohon berkati Tuhan cuaca yang baik berkat-berkat yang dibutuhkan kami banyak kami percaya Bapak Engkau luar biasa Bapak berkat yang berlimpah apapun yang dibutuhkan Tuhan semua Tuhan cukupkan bahkan lebih Tuhan pakai orang-orang yang selalu untuk menolong kami Tuhan Bapak terima kasih kami mengucap syukur Bapak karena Engkau Allah yang begitu baik biarlah Roh Kudus-Mu selalu tinggal di dalam kami biarlah anak-anak-Mu di sini bangga di sini dan kami semua menjadi umat-Mu yang setia untuk lebih merendahkan diri untuk bisa melayani Engkau dan melakukan yang terbaik sehingga di antara satu saling menghormati saling mengasihi kami mengucap syukur Bapak kami serahkan semuanya di dalam tangan sungguh kami bangga punya Allah yang begitu baik untuk mengasihi kita juga kami berdoa untuk siapapun yang sakit Tuhan terutama untuk umat-Mu jemaat yang rumah doa ini kami mohon saat ini lawatan jamaah-Mu urapi Tuhan kesembuhan dan Tuhan mengalir biarlah setelah menerima kesembuhan ucap syukur dan kembali rajin untuk datang menyembah sabda-Mu menyembah
Oke, mari kita doa apa yang disediakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa Bapak kami ya. Yang nggak bisa saya doakan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas hari ini, atas segala kasih-Mu, atas kemurahan-Mu, atas pertolongan-Mu, atas pemeliharaanmu, atas perlindungan-Mu, atas pengampunan-Mu, atas berkat-berkat-Mu, atas keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, pada anak kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih-Nya dalam Tuhan Yesus dan persekutuan Tuhan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya berkata, amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Amin. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih Yesus berkati. Ini ada sekali semani kita doakan juga. Bapak terima kasih untuk semani yang ada, sucikan, kuduskan bekerja semani yang ada, bekerja kekuatan bekerja semani kami. Semua daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sesuai nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap